Baik teman-teman, selanjutnya adalah terkait dengan risk of material misstatement atau resiko salah saji material. Nah, biasanya terjadi karena apa sih? Risk of material misstatement ini bisa juga terjadi atas beberapa hal ya teman-teman. Pertama terkait dengan entity objektif strategi, tidak tercapainya tujuan maupun strategi dari sebuah perusahaan. Ada juga eksternal faktor, artinya ini di luar dari perusahaan maupun di luar dari konsep operasional. Misalnya ada kejadian, oh ternyata kebakaran, otomatis dokumennya hilang semua dan tidak bisa kita dilakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada nature of entity, sistem sifat kealamiahannya itu gimana, atau ya perusahaan ini gimana sih operasionalnya di bidang apa. Nah, itu tentu akan memunculkan risiko risk of material misstatement. Selanjutnya adalah financial performance indicator. Nah, dia menghitung indikator kinerja keuangannya pakai yang mana. Nah, otomatis kan biasanya ya manajemen punya indikasi untuk menggunakan mana yang menguntungkan dia sesuai dengan teori agensi. Nah, selanjutnya terkait dengan accounting policies atau kebijakan akuntansinya, karena ini cukup berpengaruh. Karena ada beberapa case atau kasus itu teman-teman yang sempat heboh ya, karena kebijakan policies akuntansinya beda, yang seharusnya belum diakui sebagai pendapatan diakui pendapatan, sehingga itu bisa menutupi kerugiannya yang sangat besar. Nah, ternyata nggak boleh seperti itu, sehingga kan itu memunculkan gejolak ya teman-teman, bahkan gejolak publik. Cukup hangat kasus itu dibahas beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya adalah internal control atau pengendalian internal. Nah, biasanya semakin bagus pengendaliannya, ya berarti resikonya semakin bisa kita tentukan dia berada di level yang rendah atau yang dapat kita terima, teman-teman. Nah, di potensial RRM ini atau resiko salah saji material ini adalah, nah, yang kita identifikasi sebagai tim audit ini berdasarkan pada pemahaman saat itu, berarti saat kita turun lapangan ini teman-teman, atau saat kita melakukan proses audit maupun proses perikatan. Yang diyakini adalah resiko salah saji material baik karena kecurangan maupun karena kesalahan. Berarti ada yang sifatnya sengaja, ini kecurangan ini sengaja, kesalahan ini yang sifatnya tidak sengaja, biasa lebih ke human error. Nah, potensial RRM yang telah dinilai itu kemudian kita diskusikan pada tim perikatan dan disepakati sebagai risk material misstatement yang diajukan, dan kemudian menjadi dasar kita untuk memberikan opini atau sebagai AP, sebagai partner ya teman-teman. Nah, di significant RMM ini berdasarkan dari pertimbangan profesional auditor. Nah, maksudnya di sini teman-teman, berarti tidak ada ukuran yang pasti, misalnya berapa persen, angka atau apapun itu nggak ada ukuran pasti. Tapi berdasarkan pertimbangan profesional atau professional judgment. Loh, kok bisa Pak? Professional judgment? Ya, karena AP itu tentu lebih memiliki pendidikan dan pengalaman lebih, teman-teman. Didukung oleh banyaknya klien dan jenis-jenis perusahaan juga beda-beda. Nah, sehingga kemampuan naluriahnya itu akan berkembang dengan sendirinya, teman-teman. Nah, selain itu ada juga dengan engagement level. Ini berpengaruh pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, di assertion level ini lebih kepada terkait dengan klasifikasi transaksi, jumlah maupun nilai akunnya. Di sini teman-teman, terkait dengan risk of material misstatement ini ada matter identified by the team which based on the team knowledge and then at the point in time they believe
could result in a assessed risk of material misstatement. Jadi ini bisa jadi tadi teman-teman antara dua, fraud dan error. Kita percaya nih ya, dari hasil penilaiannya tadi untuk menjadi dasar kita memberikan opini. Could result is assessed risk of material. Believe, percaya, cukup untuk meyakinkan lah gitu teman-teman. The engagement level and assertion level risk. The engagement level ini relate pervasively to the financial statement as a whole, atau sebagian besar lah relate dengan laporan keuangannya, not confined to specific element, account or item of the financial statement. Nah, di assertion level tadi teman-teman ini sama nih, relate to classes of transaction, account balances or disclosure. Berhubungan dengan tadi kelas atau siklus dari transaksi itu, balancesnya, account balance dan disclosure, pengungkapannya. Jadi relate dia teman-teman di assertion level atau berhubungan. Di bagian PAR, UTE tadi yang kita bahas, ITE, UAC, control matrix. Nah, di sini ada potensial RMM tadi, risk material misstatement, ada assess risk, penilaian terhadap resiko berdasarkan dari asersi maupun engagement level. Di asersi ini kan penilaian manajemen terhadap kemampuan dia. Di risk of material selanjutnya yang kita lakukan adalah 3 kotak ini teman-teman. Nah, ini dalam tahap untuk mengidentifikasi, kemudian assess, menilai, dan merespon. Ini yang nomor 3. Nah, di potensial RRM ini yang kita lakukan pada proses identifikasi itu adalah engagement level, proses dari perkataan itu. Kemudian menilai signifikansi dari risk of material assessment, kemudian melaporkannya, financial statement level respon atau action. Kita laporkan tadi dari hasil penilaian risiko itu. Kemudian terkait dengan assertion level ini kurang lebih teman-teman, di RRM level ini kita tentukan apakah dia signifikan atau normal. Nah, audit to R factor of 3 atau dia audit to R factor of 2. Nah, di sini teman-teman ada 2 tingkat risiko salah saji dari material. Nah, yang pertama apa? Dia berdampak luas atau pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, dampaknya cukup luas. Contohnya apa? Pengabaian terhadap pengendalian internal oleh manajemen. Kalau ini terjadi, otomatis karena ini pengendalian internal manajemen teman-teman, ini berpengaruh pada seluruh level entitas. Nah, lebih lagi ke bagian keuangannya. Jadi kalau tidak ada pengendalian manajemen, otomatis ada peluang untuk melakukan fraud. Selanjutnya adalah defisiensi lingkungan pengendalian internal. Contohnya apa? Ternyata manajemen yang ditunjuk itu tidak kompeten. Karena ada hubungan ini, bla bla bla, hubungan dekat atau yang lainnya, sehingga ya orang yang berada pada level middle dan top manajemen itu bukan orang yang seharusnya. Pada tingkat asersi, ini mampu mengaruhi asersi tertentu. Contohnya apa? Kecurangan dalam pengakuan pendapatan. Nah, ini sudah pernah terjadi teman-teman ya di Indonesia, dan case-nya cukup heboh pada waktu itu. Nah, pertimbangan dalam penentuan tingkat resiko klien. Apa sih yang dapat menjadi pertimbangan kita sebagai auditor dalam menentukan tingkat risiko klien? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memahami nature bisnisnya dan entitas klien itu seperti apa. Kita lakukan penilaian terhadap history fraud yang pernah terjadi. Pernah nggak perusahaan ini terjadi fraud? Nah, kalau pernah, kita harus. Kemudian kita juga harus bisa menilai kelangsungan usaha klien atau going
concern. Nah, jangan sampai teman-teman baru keluar hasil audit 3 bulan kemudian perusahaannya tutup. Itu bahaya teman-teman. Selain kita gagal menilai asersi dari manajemen, kita juga bisa diduga melakukan pelanggaran terhadap etika. Nah, apa sih hubungannya relationship of risk to evidence? Apa hubungan resiko dengan evidence atau bukti? Misalnya dia berada pada level 1, 2, atau 5. Acceptable audit risk-nya high, dia dapat diterima. Inherent risk-nya rendah, control risk-nya low, plan of detection risk-nya high, dan amount of evidence required-nya low. Berarti dia berada pada level situasi 1. Nah, gimana kalau misalnya acceptable-nya low, rendah, inherent-nya low juga, control risk-nya low, plan detection risk-nya medium, atau amount of evidence-nya require-nya medium. Ini jumlah evidence yang diminta ya teman-teman. Nah, ini adalah 5 level manajemen atau 5 level dari relationship of risk to evidence. Mudah-mudahan bisa teman-teman dalami. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share agar yang lain bisa tahu. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.